Setelah saya selesai bekerja di kantor di Impex Marcella tahun selama 9 tahun beberapa bulan, saya sempat membangun departemen PR atau kemasan di Quick Yangi Business School yang dulu namanya PBI, tetapi memang itu berdasarkan kontrak ya, jadinya setelah 6 bulan dan 3 bulan kemudian selesai. Seharusnya kalau humas itu memang sebagai satu landasan harus berjalan terus, tetapi setiap perusahaan ada prioritasnya. Dan saya kemudian merasa bahwa selama ini belum cukup untuk mengumpulkan segala macam data yang sebetulnya diminta oleh masyarakat mengenai Bung Hatta. Jadi di rumah ada perpustakaan pribadi Muhammad Hatta. Di situ ada buku-buku dari zaman Bung Hatta kuliah, Hatta yang muda kuliah seumur-umur mereka itu. Textbooknya masih ada dan disimpan di perpustakaan. Juga sebetulnya sudah ada codingnya, tapi juga ada foto dan seringkali dipinjam fotonya. Jadi sebetulnya kami harus menata kembali, dan selama bekerja di kantoran kan tidak ada waktu yang khusus kan. Sekarang ini saya taraf menikmati berada di rumah dan menghidupkan Yayasan Hatta supaya apa ide-ide dari Bung Hatta itu bisa kami sosialisasikan dan juga masyarakat juga lebih bisa menggunakan manfaatnya. Jadi itu pekerjaan yang tidak mudah ya, kelihatannya sederhana tapi tidak mudah ya, berlapis-lapis aktivitasnya. Baik Ibu, itu artefak-artefak seperti buku dan lain sebagainya peninggalan dari Bung Hatta masih persis sama kedudukannya dan masih asli Bu ya, tidak ada duplikasinya atau imitasinya di rumah di Jalan Ponorogo itu ya? Kami usahakan waktu Bung Hatta itu meninggal Maret 1980 ya, jadi waktu itu dalam usia 77 tahun, hampir 78 tahun, jadi bulan Maret meninggal. Dan kalau misalnya panjang umur ketika itu 78 tahunnya 12 Agustus. Tapi sejak saat itu ibu ya, hanya ada ibu. Ibu meninggal 19 tahun kemudian, tahun 1999, 1 tahun sebelum pergantian abad. Padahal ibu ingin sekali untuk merasakan seperti apa itu masuk ke abad milenium ketiga ya, jadi tahun 2000. Jadi kami terus memutuskan apa yang ayah ibu susun di dalam rumah ya tetap seperti itu, sehingga kamar tidurnya juga masih sama, tapi memang ya jadi agak gudang juga ya. Ada barang-barang yang kami taruh di sana, tentu sebagian harus diseleksi juga, karena ibu juga orang yang senang kalau membaca koran atau apa tentang budaya, tentang politik, tentang seni, itu suka digunting. Waktu itu kan tidak seperti sekarang ya, sekarang sudah era digital, jadi digunting, di-clipping ya dalam buku-buku besar. Dan itu cukup banyak, kadang-kadang mau dibuang nggak tega juga ya, karena itu kan menggunting, menyusun, dan juga pikirannya ada di situ, perhatiannya ada di situ. Dan menarik tadi ya Ibu cerita bahwa ada buku banyak, ada beragam artefak lain seperti kalau nggak salah iklan sepatu Gelly ya yang belum sempat dibeli sampai akhir hayatnya. Nah kita masuk lebih jauh lagi. Kalau saya pelajari, saya riset sedikit bahwa ada belasan tahun Bung Hatta itu berada di negeri Belanda. Dan Ibu mungkin pernah di suatu ketika makan bersama dengan Bapak atau suasana yang lain. Dan ketika saya baca lebih jauh banyak tentang beliau, nilai-nilai keindonesiaannya itu sangat kental. Padahal sekolahnya lama banget di usia dewasa di negeri barat. Kira-kira pernah nggak Bapak cerita bagaimana nilai-nilai keindonesiaan itu bisa tetap mengental bahkan lestari walaupun dia
di usia dewasa pembelajarannya lebih lama di negara. Saya ingin atas pertanyaan ini sebetulnya saya ingin tahu juga teman-teman mahasiswa umurnya berapa saja ini? Silakan, ada yang mau bersaksi umurnya sendiri. Silakan. Nah kamu dong, kamu kan kelas 1 kan? Umurmu berapa? 20? 21. Lahirnya berarti tahun 2002 2001. ya, jadi masuk sudah generasi Z ya. Z ya. Cucu ibu nih. Sayangnya saya belum punya cucu. Jadi ingin tahu teman-teman mahasiswa apakah tahu tentang Muhammad Hatta, Bung Hatta? Ada yang mau cerita tentang Bung Hatta 1-2 kalimat saja? Nanti kasih cap jamin nilainya mendekati A. Atau AS. Belum AS kayak udah punya pikiran bagus tentang dirimu. Nilainya A. Paling nggak kayak kasih tahu dosennya. Ada? Mungkin Delis ini nggak cap ajar budaya loh. Cap ajar PNBP. Ya, ngajar PNBP sebalik ya. Delis mau cerita tentang Bung Hatta, pernah dengar tentang Bung Hatta? Atau sebelahnya Delis? Kalau enggak, kamu baca di Google. Ada yang mau kamu tanyain, nanti kesempatan kamu tanya. Noah mungkin mau tanya. Nah, Noah sini Noah. Maju sini Noah. Sini aja Noah, nggak usah ke atas, kamu nanti kalahin. Boleh. Ceritain dong, apa yang kamu ketahui tentang Bung Hatta? Jadi nggak ada yang salah. Jadi pokoknya yang diketahui ceritakan, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Mohon izin Ibu, Bapak dan teman-teman abang semua. Yang saya ketahui itu waktu saya belajar di sekolah. Jelas. SD, SMP, SMA, TK. Lebih tepatnya sekitar SMP ke SMA. Jadi yang saya ketahui itu Bapak Muhammad Hatta ini adalah seorang proklamator yang berkontribusi besar dalam memerdekakan Indonesia. Terima kasih. Proklamator artinya orang yang memproklamasikan. Di zaman hal itu nggak ada ya? Mereka nggak. Lagi tidak oke. Tapi kalau tapi kalau cerita dari apa lah? Ini pakai baju warna Nah. merah. Oke, makasih Noah. Ingatin saya ya nanti pas WS. Lagi yang lain mau cerita tentang Bung Hatta yang selain yang diceritakan Noah, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah. Udah itu tidak ada yang salah, benar bukan. Apa yang udah kamu tahu histori, apapun. Rahma ada nggak Rahma di sini? Rahma, mau cerita tentang Bung Hatta? Silakan Rahma. Yang kamu ketahui selama panjang hidup kamu di masa kapan yang paling kamu ingat tentang Bung Hatta? Mohon izin, sebenarnya tiba-tiba saya blank kalau dari sini. Ya, tapi dari kecil kan saya anak yang banyak mengaji tentang IPS, jadi cukup banyak bahasan mengenai Bung Hatta ini kan. Kalau nggak salah, Bung Hatta ini memang orang yang penting di Indonesia ini, dan seperti yang bilang memang Bapak ini menemani Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian jadi teman saya itu juga bikin biografi tentang Bung Hatta ini, menandakan bahwa beliau ini sosok yang inspiratif bagi negara Indonesia. Lahirnya tuh kalau nggak salah di Bukit Tinggi itu di tanggal 12 Agustus itu. Betul. Iya. Oke. Itu Terima kasih Rahma.
saya sudah mendapatkan gambaran pengetahuan tentang Muhammad Hatta, tokoh nasional kita, yang kebetulan adalah ayah saya. Jadi Bung Hatta itu mempunyai 3 orang anak putri semua, dan saya yang nomor 3 dan bungsu. Jadi proklamator itu apa? Gitu. Jadi tentu ada sebelumnya, tetapi tentu ada rangkaian yang membuat ia menjadi proklamator. Intinya proklamator itu pasti cinta sama tanah airnya, cinta keindonesiaan, cinta rakyat Indonesia, dan cinta perjuangan Indonesia. Maka secara garis esensinya, saya harap teman-teman mahasiswa semua menyukai sejarah. Karena dengan sejarah nasional kita, sejarah kebudayaan kita, dan juga sejarah dunia, kita bisa mempunyai suatu gambaran yang luas, supaya pertanyaannya dari Bapak Moderator nyambung juga gitu. Jadi bagaimana misalnya saya duduk dengan ayah, kemudian ayah bicara tentang keindonesiaan gitu. Tapi saya makanya merasa saya harus cerita sedikit Bung Hatta itu. Nah ini kebetulan di sini ada, oh ya, ya itu itemnya banyak ya. Tapi saya perlu yang esensi, yang dasar dulu. Jadi Bung Hatta itu lahir di Bukit Tinggi dalam kebudayaan suku Minangkabau di era penjajahan Hindia Belanda. Jadi waktu itu administrator atau penguasa kota, penguasa wilayah, kan tentu penguasa wilayah Nusantara kita yang waktu itu belum disebut Indonesia, disebutnya Nederlands India atau Hindia Belanda. Nah jadi Bung Hatta yang masih kecil itu melihat ketidakadilan ketika teman keluarga di Borgol dan dibawa naik kereta apinya terbuka waktu itu ke Padang, dan itu sebetulnya merupakan dia tidak salah, tetapi dia di Borgol karena kalau ada pendapat atau bagaimana dianggapnya mengganggu dan merugikan Belanda, maka di Borgol gitu, lalu dipenjara. Di situ Bung Hatta masih umur belum 8 tahun ya, rasanya itu merasakan ketidakadilan karena dia tahu orang ini teman keluarga. Dan waktu itu memang di dekat rumah tinggalnya di Bukit Tinggi itu di Aur Tajungkang. Sekarang kalau ada kesempatan pergi ke Bukit Tinggi menuju jalan lurus ke Payakumbuh, itu ada rumah kelahiran Bung Hatta. Artinya lokasinya di situ, beberapa titiknya memang tepat, ada sumurnya di situ, tapi sebetulnya rumah aslinya tuh dulu besar, luas ke belakang, tapi itu sudah pindah tangan beberapa kali, kemudian dibikin lagi dan menjadi museumnya Kota Bukit Tinggi. Jadi supaya orang bisa mengetahui di mana titik lahirnya Bung Hatta dan rumahnya seperti apa. Jadi waktu Bung Hatta kecil itu di depan rumahnya itu melihat rel kereta api lewat dan teman keluarga di Borgol. Jadi sudah mengetahui bahwa waktu itu penjajahan jahat, penjajahan tidak adil. Maka dia mempunyai suatu ketetapan harus hatinya menolak yang tidak adil. Mungkin kalau kita lihat tidak tega. Ada orang yang tega, tapi ada orang yang tidak tega. Tapi ini lebih dari sekedar tidak tega, adalah merasa adanya ketidakadilan dan itu tidak baik. Tentu saja Bung Hatta sekolah, dan juga sesudah sekolah ada pendidikan surau di alam Minangkabau dulu, anak-anak laki. Setelah selesai sekolah, Bung Hatta sekolah di sekolah Belanda namanya Europese Lagere School, jadi sekolah dasar Eropa. Nah itu sesudah itu oleh keluarganya mempunyai guru ngaji dari orang yang terkenal ya,
ulama yang terkenal saat itu. Dan juga ada surau, jadi tidur di masjid, menerima budi pekerti, pelajaran budi pekerti gitu, yang mengenai tentu saja tentang keadilan, kemanusiaan, cinta kasih Tuhan, dan juga bagaimana kita manusia harus menampilkan diri kita sebagai hamba Tuhan yang baik begitu. Nah itu melekat. Dan Bukit Tinggi Kota yang Cantik ada di dalam memoarnya Bung Hatta ya, yang sudah diedit oleh kakak sulung saya Mutia Hatta dengan versi bahasa sekarang tapi tidak merubah isi, yaitu Untuk Negeriku, dikeluarkan oleh Gramedia Kompas, 3 jilid. Jadi ada masa kecil, masa di Eropa, sama masa sebagai pejabat. Di situ digambarkan Bukit Tinggi Kota yang cantik dikelilingi oleh 3 gunung, dan juga ia menyebutkan tahanan-tahanan itu ada masanya. Mereka dengan borgol itu mereka harus membersihkan halaman-halaman kota, sehingga kota itu juga kota yang penuh bunga. Nah, di situ kita lihat bahwa suasana indahnya alam itu memberikan satu harmonisasi bagi jiwa. Jadi sekolahan itu nggak cuma mencari skor atau tingginya nilai atau kepintaran, tapi juga alam juga menjadikan suatu yang menyentuh hati nurani dan spiritualitas individu. Nah kebetulan di alam Minangkabau itu ada istilah alam takambang jadi guru. Jadinya alam yang terhampar itu menjadi guru bagi kita. Tapi tentu di dalam alam ada juga binatang-binatang kan. Dan seringkali kalau kita melihat perilaku misalnya itik pulang petang. Jadi rombongan itik itu ada pemimpinnya dan mereka semua ikut pulang. Jadi apa? Azas, taat azas, keteraturan. Nah itu di alam Minangkabau itu hal-hal seperti itu dicatat dan dijadikan semacam pelajaran budi pekerti. Nah ketika Bung Hatta, ini saya remaja ya, waktu Bung Hatta remaja pindah ke Padang SMP, di situ ketemu sama tokoh yang sudah bicara tentang kebangsaan, Abdul Muiz, lalu Nazir Pamuncak. Di situ merasa tergerak yang ingat waktu masa kecil itu adanya ketidakadilan oleh penjajah itu terkenang, dan rasanya benar-benar tekad kuat untuk berbuat sesuatu untuk tanah air, untuk negerinya. Bang Pagi itu kan kita nih yang kulit begini, yang penduduk di dalam negeri kita disebutnya kaum pribumi. Nah mereka yang penjajah kan dibilangnya Eropa gitu ya. Jadi bangsa yang menguasai hukum, menguasai semua kehidupan, dan yang punya negeri, yang lahir di negeri ini justru dijajah. Nah di situ perasaan kebangsaannya bangkit, lalu sebagai remaja yang berolahraga, masuk perkumpulan olahraga, menjadi bendahara. Nah itu memerlukan suatu tanggung jawab. Jadinya itu nilai sense of responsibility terhadap organisasi sepak bola. Tapi itu tanggung jawab kepada anggota perkumpulan sepak bola untuk aktivitasnya. Nah, dengan adanya tokoh-tokoh sepertinya Abdul Muiz, Nazir Pamuncak yang lebih tua daripada Bung Hatta sendiri yang lahirnya tahun 1902, maka di situ Bung Hatta juga melihat ada suatu keperluannya. Jadi ada Yong Sumatranen Bon ikut dalam Ikatan Pemuda Sumatera. Nah di dalam bumi Nusantara kita ada mulai itu tokoh-tokoh nasional yang lebih senior. Kan kita lihat ya di dalam tahun 1908 sudah ada gerakan yang membangkitkan rasa nasionalisme, rasa untuk kita membangun diri kita sendiri. Itu kan kalau kita ingat Budi Utomo 1908, orang-orang Jawa yang sekolah dokter di Stovia, mereka mulai memikirkan, ayo kita harus memperbaiki diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, dan menjaga budaya kita. Itu karena di sana tentu di zaman Hindia Belanda itu kan yang berkembang dan yang orang-orang Eropa ya. Dan kalau
penjajahnya adalah bangsa Belanda, tapi yang datang ke Indonesia dan bermukim di Indonesia itu banyak orang Eropa dari negara yang bukan Belanda. Jadi ada Yahudi Inggris, ada orang Inggris, ada orang Prancis, ada segala macam bangsa Eropa, Jerman juga di bumi Nusantara ini. Nah, jadi perasaan Yong Sumatera Bon di pemuda Sumatera Barat, di mana ada Hatta di situ, di wilayah lain juga ada. Namanya Yong Ambon, itu dari daerah Maluku, sama Yong Celebes itu dari Sulawesi. Jadi ada perasaan-perasaan itu yang merupakan satu mata rantai sejarah yang dari setidak-tidaknya dari 1908 mengenai perasaan kebangsaan. Nah, kita sekarang tahun 2023 ketika kita bicara soal kebangsaan, kita refleksi kepada sejarah waktu itu nggak usang, tidak usang, itu masih berlaku, tetap valid. Karena sekarang kita merasakan betapa tantangan itu menjadi lebih besar lagi karena kita Indonesia sudah katakan merdeka, bersatu dan berdaulat, tapi tantangannya besar ya dengan peta ekonomi global dan lain-lain. Jadi semangat itu perlu kita revitalisasi. Sudah ada, tapi kita kreasikan untuk menghadapi tantangan yang sekarang gitu. Jadi makanya kita perlu selalu belajar sejarah, kita tahu tokoh-tokoh kita. Nah, mereka waktu itu pemuda-pemuda ini nggak punya apa-apa kecuali ilmunya sama kesempatannya untuk sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, Bung Hatta berkesempatan sekolah di Rotterdam, waktu itu namanya Sekolah Tinggi Dagang, ya. Tapi di dalam itu jadi Nederlands Handelshogeschool, sekolah perguruan tinggi dagang di Belanda, dan itu di kota Rotterdam. Itu menjadi cikal bakalnya sekarang Erasmus University, di mana banyak tokoh-tokoh Indonesia yang namanya nasional ya, seperti Pak Wikiandi, lalu Bapak Arifin Sirgar yang pernah jadi menteri dan menjadi gubernur Bank Indonesia, itu dari sana, dari Erasmus University, dari Rotterdam, ya, kota Rotterdam. Nah, jadi waktu ini kembali kepada Bung Hatta yang sekolah di Belanda, tidak mau menjadi sekedar bisnis, tetapi masalah kenegaraan penting karena Indonesia punya masalah, bangsa Indonesia punya masalah, tidak punya negeri, negerinya dijajah. Dan untuk itu Bung Hatta mengambil mata kuliah di dalam itu mengenai administrasi negara, keuangan, moneter, hukum, itu diambil untuk memperkuat tidak sekedar bisnis dagang, tetapi juga memperkuat jadi ada politik perekonomian dan juga tentunya tentang hukum internasional. Jadi lulus di sana Dr. Andes. Nah, kalau untuk di Eropa Dr. Andes itu seperti orang yang lulus S2 di Eropa atau di Amerika. Jadi kalau di kita, kalau saya tuh Dr. Anda S1 di UI itu istilahnya masih sarjana muda ya. Pas ke Jepang ambil master. Tapi kalau Bung Hatta Dr. Andes di Eropa itu sudah master, udah S2 gitu. Jadi waktu Bung Hatta itu untungnya banyak nulis. Makanya saya melihat sekarang ini dengan kemudahan adanya teknologi, komunikasi, lebih mudah mendapatkan data, akses. Saya harap semua teman-teman di sini mahasiswa literasi, kemampuan literasinya ditingkatkan. Jadi baca, memang mungkin TikTok menarik atau media sosial atau berita online, tapi itu tidak cukup. Sebagai akademisi tidak cukup, sama sekali tidak cukup, dan itu bisa melencengkan dari yang tadi Bapak Direktur sebutkan, yaitu daya intelektualitas. Ini kan adalah STAN ini membangun intelek, dan pada dasarnya esensinya adalah intelektualitas dan disertai karakter. Nah, karakter itu kita bisa dapat dengan kita menyimak bacaan yang banyak, seperti juga Bung Hatta bacaannya banyak, dan itu dari kecil dibiasakan
budaya literasi itu dibiasakan. Ketika di Eropa, mulailah orang-orang Indonesia berkumpul. Di situ karena Bung Hatta suka baca, suka nulis juga. Maka semua ditulis dan juga mulai dianalisa. Apa yang dilihatnya, masalah sosial, masalah politik, kemasyarakatan dianalisa, termasuk mengkritisi keadaan mahasiswa Indonesia di Belanda. Dalam artian positif, Bung Hatta menulis dalam salah satu tulisannya, kami di sini bertemu dengan orang-orang negeri kita yang dari budaya lain. Jadi dengan begitu, sekelompok masyarakat dengan budayanya sendiri berada di negeri Belanda, kemudian bertemu dengan teman sebangsa setanah air. Kita belum punya tanah air karena masih dijajah. Dia mempunyai suatu kebudayaannya sendiri. Di situ kita menjadi kaya. Di situ kita menjadi merasakan satu persatuan itu. Nah, ada suatu cita-cita, yaitu Indonesia harus merdeka. Negeri Indonesia harus berdasarkan desain, struktur, pola yang kita pikirkan sendiri. Jadi bukan kita ini melulu hanya dijajah, kemudian bahan mentah yang kita punya dari tanah air Indonesia, bumi Indonesia diambil. Jadi ada satu era, kalau kita suka sejarah, di mana negeri Belanda kaya sekali dan juga memang bangunannya bagus-bagus semuanya. Itu hasil uang dari sumber daya kita. Apalagi ketika tahun 17-an, 16, 17 abad 16 abad 17 tahun 1600-an, 1700-an itu kan harga pala sama cengkeh tinggi-tingginya di dunia ya. Karena pala itu sebagai pengawet daging, pengawet makanan, belum ada kulkas, belum ada lemari es. Jadi itu harganya tuh seperti emas. Jadi kayanya luar biasa dan itu diambil dari bumi Indonesia. Nah sayangnya juga ada suatu kejahilan dan kejahatan dari para penjajah. Pala itu kemudian dikembangkan di Afrika. Padahal tadinya ya pala itu ya Indonesia itu. Dan sebetulnya pala itu yang membuat negeri ini dijajah. Nah, tidak bisa kita terima nasib seperti itu. Nah, perasaan-perasaan kebangsaan itu Bung Hatta tuliskan. Jadi kalau saya sebagai anak di dalam rumah, kami bertiga, ayah ibu itu memang mempunyai kebiasaan dalam satu hari pasti berkomunikasi. Pasti ada waktu ayah ibu dan anak-anak itu kumpul bersama. Jadi memang waktu itu hidup juga pola lebih teratur ya. Anak-anak pulang sekolah jam 1, makan siang bersama, kemudian makan malam bersama. Dan disitulah waktu untuk memang bicara-bicara. Dan di dalam rumah kami itu yang bantu di rumah ada orang Sunda, ada orang Jawa, dan juga perpustakaan ahli pustaka di perpustakaan Bung Hatta di rumah itu orang dari Maluku atau dari Flores ya. Pokoknya Indonesia Timur. Jadi sekretaris pribadi Bung Hatta salah satunya orang Batak yang beragama Kristen, dan juga sekretaris yang satu orang Sunda beragama Islam. Jadi perasaan Nusantara dan perasaan antar suku kita, keberagaman itu merupakan satu kekayaan sendiri. Dan di rumah juga orang suka tanya, kamu kalau di rumah makanan Padang ya tiap hari, karena ayah dari Bukit Tinggi. Tapi tidak, kami makan ya makanan Nusantara. Jadi ada makanan Jawa, makanan kalau dari Banda ada ulang-ulang, itu seperti karedok ya. Jadi tapi dia pakai saus kenari. Dan juga kalau ada kesempatan pergi ke daerah, kami makan apa yang ada di situ. Jadi tidak ada misalnya nggak bisa makan karena ini bukan makanan kita, itu tidak ada. Jadi kembali Bung Hatta kembali, saya refleksi sejarah lagi tahun 1934 setelah Bung Hatta doktoralis ekonomi, tapi di masa itu, di masa negeri Belanda berjuang dan belajar. Makanya di Belanda juga pernah dipenjara karena dianggap melakukan organisasi politik yang menyusahkan pemerintah gitu. Pemerintah kolonial Belanda, bukan pemerintah di negeri Belanda, tapi pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Jadi nanti orang-orang di negeri Indonesia ini, di bumi Indonesia ini punya pikiran ingin merdeka, itu nggak boleh. Nah, jadi di penjara di sana, tapi Bung Hatta bisa mengatakan kami tidak menghasut, kami memang punya cita-cita negeri ini harus merdeka. Tidak ada satupun perbuatan dari sebuah negeri itu adalah karena karya kita sendiri. Jadi itu menyitir dari seorang pujangga dari Belgia ya. Jadi ketika menyatakan betapa ketidakadilan terjadi di bidang ekonomi dan politik dan sosial, maka pidato pembelaannya yaitu judul Indonesia Merdeka tahun 1928 itu menyebabkan pengadilan di negeri Belanda melepaskan atau menyatakan tidak bersalah, dan itu bulan Maret 1928 dinyatakan anggota Perhimpunan Indonesia ini tidak bersalah. Jadi Bung Hatta pulang ke Indonesia tahun 1931, kemudian menggerakkan karakter, membuat suatu perkumpulan atau Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang disebutnya PNI baru. Jadi kalau sebagai abdi masyarakat memang kita harus punya karakter yang kuat. Kita harus percaya bahwa kalau kita baik dan kita mendidik orang lain, nanti kita sudah selesai, berikutnya akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Dan itu trainingnya di dalam organisasi yang PNI baru ini. Maka Bung Hatta waktu itu pergi ya Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sukabumi, ya pokoknya seluruh Jawa dan juga Sumatera. Di Sumatera dicurigai walaupun di tanah kelahirannya sendiri, karena suka diikuti kan oleh mata-mata dari pemerintah Hindia Belanda yang penjajah. Sehingga pada satu waktu di penjara Glodok, dan kemudian dianggap ini kiri, berhaluan kiri. Jadi Bung Hatta itu sangat humanisme, keadilan bagi semua, fairness, dan itu salah satu nilai moral atau salah satu karakter value system itu adalah fairness, harus punya perasaan berkeadilan, dan ini yang perlu diperjuangkan. Tapi fairness itu atau berjiwa sosial itu dekat sama aliran komunis. Nah sementara kalau kita lihat sejarahnya lagi, kita perlu lihat sejarah Indonesia, keadilan itu misalnya pada Partai Sosialis Indonesia, atau bukan itu, maksudnya pada Partai Syarikat Islam Indonesia, sempalan-sempalan dari situ ada, terus larinya ke komunis karena melihatnya kepada untuk semua. Tapi lihat juga hatinya, etikanya kemana. Kalau etikanya adalah kekuasaan dan juga mau bersikap kasar dengan segala cara yang kasar, itu tidaklah yang pantas untuk dikembangkan. Nah jadi dengan menuduhkan Hatta yang punya tulisan-tulisan yang berkeadilan gitu, lalu dianggap berbahaya, ini dibuang, diputuskan harus dibuang, diasingkan ke waktu itu namanya Papua ya, namanya apa sih, Irian ya, Irian. Mereka sebutnya apa sih di dalam bahasa Belandanya, tapi maksudnya di Pulau Irian Barat ya, sekarang namanya Papua. Di Bovendigul itu isinya adalah hutan belantara, dan juga sungai Digulnya besar sekali dengan banyak lumpur dan banyak buaya, dan juga hutan yang lebat dan nggak ada siapa-siapa di situ. Lalu ketika keputusan itu datang, Bung Hatta bilang, di mana tanah yang dipijak adalah bagian dari tanah airku, aku gembira, aku bahagia. Di situ lihat, bukan karena kita orang Sumatera, kita orang Jakarta, lalu hanya ini aja. Tidak, kalau Bung Hatta berpikiran, ini seluruh wilayah tanah airku, aku cinta, aku bahagia, dan dibelanya. Nah, setelah 1 tahun di penjara di Bovendigul, ya dilepas gitu sebagai internment atau sebagai political prisoner.
kena sakit malaria, baik Bung Hatta maupun Bung Syahrir. Ini udah dua tokoh pergerakan nasional yang menyuarakan Indonesia harus merdeka, yang tulisannya tersebar dan juga beritanya dibawa jadi secara berantai begitu. Takut juga nih pemerintah kolonial saat itu. Nanti kalau ada apa-apa sama mereka nanti jadinya di mana-mana di Indonesia bisa terjadi pemberontakan oleh kelompok-kelompok masyarakat, lalu dipindahkan ke Banda Neira. Ada yang tahu nggak Banda Neira di mana? Ada yang tunjuk tangan di mana Banda Neira? Anak perempuan apa masih perempuan, ada yang tahu nggak Banda Neira? Ada. Indonesia masih. Ada yang mau tunjuk tangan di mana Banda Neira? Ya. Juga ada tuh. Deris Ya. ya? Deris mana Deris? Bagus ya. Sama. Jadi di negeri kita nih ada Banda Aceh ya. Banyak kalau dibilang Banda, oh itu di Aceh, bukan ya. Banda Neira itu di Maluku Tengah. Itu di Kepulauan Banda itu dikelilingi oleh laut yang terdalam di dunia. Ya, jadi laut Banda itu dalam sampai 8.000 meter ke bawah. Ya mau lari kemana juga, yang ada hanya kapal Belanda di situ pada era itu. Nah lalu pindahlah pergi ke Banda. Nah di situ suasananya lebih tenang, tetapi sangat terpencil. Lagi-lagi terekspos dengan keanekaragaman suku bangsa, dan juga agama itu kan macam-macam ya. Di situ ada yang keturunan Arab, agama Islam, ada yang keturunan campuran juga Belanda, ada yang memang penduduk Maluku yang beragama Kristen, Katolik, dan itu semua bahagia. Nah seperti tadi doa dari agama Buddha, semoga kita semua hidup berbahagia. Nah itulah yang ada prinsip pada pemimpin-pemimpin, terutamanya Bung Hatta, menginginkan kita semua bangsa Indonesia hidup berbahagia. Nah itu terrefleksi dalam rumah juga. Satu hari ibu memutuskan anak-anak 3 perempuan ini pindahlah ke sekolah Katolik, karena saat itu pendidikan yang sistemnya bagus adalah sekolah Katolik. Maka yang pada waktu saya pertama kali menginjak sekolah langsung SD kelas 1 saya di Santa Ursula. Kakak saya dulu sempat di Perwari, sekolah swasta dari para pejuang ya. Jadi mereka mendirikan sekolah swasta namanya Perwari. Kemudian kakak saya nomor 2 dari Perwari sempat ke Regina Pacis, itu sekolah Katolik. Lalu waktu saya masuk sekolah kelas 1 SD langsung Santa Ursula, kakak-kakak ikut pindah all girls school, semua sekolah perempuan, karena disiplin dan juga belajar taat azas. Kalau kita refleksikan sekarang, kita lihat di koran-koran, di berita-berita, banyak orang tidak taat azas. Ilmunya dapat, akademiknya dapat, tapi ketika di masyarakat tidak taat azas, akibatnya terjadi yang kita lihat ya. Bagaimana menyelewengkan pajak, bagaimana juga bersikap semena-mena terhadap orang lain gitu. Jadi itu tidak value yang diharapkan dari para pendahulu kita. Jadi kalau di dalam keluarga kami memang sangat nasional dan beragam, teman-teman ayah ibu juga dari para pejuang itu juga macam-macam suku, agama, dan mereka jiwanya satu. Indonesia kita bela, Indonesia kita berbuat sebaik-baiknya untuk Indonesia. Jadi taat azas kepada zaman ayah dulu. Kalau ada orang korupsi, misalnya dia pejabat negara dari partai, kemudian dia korupsi kain kafan gitu, terus ketahuan nih, diceritakan di antara keluarga-keluarga yang lain, keluarga itu bisa malu. Tapi kalau sekarang malah banyak yang, kamu mau tahu apa, kamu berani apa, saya yang kuat, walaupun dia sudah melakukan perbuatan yang tidak
diperbolehkan. Jadi kita sekarang mengharapkan memang supaya jangan sampai Indonesia tidak terkendali dalam sikap karakter bangsa Indonesia, harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau masalah tadi ditanya masalah bagaimana keindonesiaan kita, ya itu yang lebih. Terima kasih Ibu. Oke, terasa nih udah 15.30 kita bisa literasi, bagaimana membudayakan literasi di zaman Bung Hatta dan apakah itu juga dikeluarkan ke keluarga. Kemudian silakan Ibu dan sambil diingat. Terima kasih atas kesempatan ini. Budaya literasi itu waktu kami masih kecil-kecil gitu sudah mengenal sekolah, selalu diberi hadiah buku dan juga ada sesi membaca buku dalam keluarga. Jadi kalau weekend atau berakhir pekan di Villa Megamendung, villa di mana Bung Hatta dan Ibu Rahmi Hatta menikah 18 November 1945. Di situ kalau berakhir pekan kami utamanya habis makan malam bersama baca buku bersama, dan itu banyak buku dongeng. Jadi dongengnya dalam waktu itu ada bukunya Hans Christian Andersen dalam bahasa Belanda, dan ayah itu langsung menerjemahkan, menceritakan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kami interaksinya begitu. Dan hadiah buku, jadi kakak Mutia, kakak nomor 1 itu sudah punya rak buku dengan buku-buku. Dan dulu kan Balai Pustaka aktif dan banyak ya. Dan kakak Gemala, saya ingat kakak nomor 2 itu juga dapat buku Winnetou, suku Apache. Saya mau baca, saya nggak ngerti waktu itu kan. Saya sama kakak saya beda 4 tahun. Kalau sama yang pertama beda 9 tahun. Jadi 1947, 1952, saya 1956. Jadi saya yang kecil. Jadi, tapi karena mereka selalu baca dan kami di sekolah juga ada mata pelajaran membaca buku dari waktu SD. Jadi memang buku itu sudah biasa, dan Bung Hatta di rumah itu tidak pernah satu hari pun tidak membaca dan menulis. Jadi memang udah kebudayaannya udah memang, dan kami mendiskusikan apa yang dibaca. Waktu saya umur 10 tahun itu Bung Hatta menulis Pancasila Jalan Lurus. Buat saya susah sekali, tapi sekarang ya kita lihat bahwa masalahnya masih sama ya di negeri kita. Jadi sebetulnya kita harus tetap sama memperjuangkan apa yang terbaik untuk negeri ini. Terutama kan sebagai Bung Hatta itu sebagai abdi masyarakat, sebagai pertama pejuang merintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia, sebelumnya sebagai proklamator bersama Bung Karno. Dan yang menulis yang idenya tentang teks proklamasi Bung Karno yang menulis, Bung Hatta yang memikirkan. Dan ciri khas Bung Hatta itu bahasanya singkat, padat, berisi, mencakup. Makanya di dalam 2 kalimat teks proklamasi itu mencakup bahwa kita merdeka lalu mau apa ya. Jadi di situ bahwa pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Ya, ini kalau kita sebagai abdi masyarakat harus seksama gitu dalam menjalankan sesuatu tugas yang menyangkut negara dan bangsa. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu artinya apa? Bekerja nekat kuat, mewujudkan itu ada satu visi, ada strategi, dan supaya itu tercapai secara efisien. Nah itu sampai sekarang masih berlaku. Itu ya, jadi tentang literasi. Jadi ada kebudayaan yang memang di rumah. Nah pertanyaan kedua, Bung Hatta pesannya apa? Jadi ayah itu waktu mau meninggal ya tahun 1980, itu saya tuh udah umur 24 tahun. Kalau teman-teman ini nanti semua lulus umur 24 tahun tuh udah pada kerja, udah jadi pejabat, udah menjadi dinas-dinas ya, di lembaga-lembaga gitu, udah menjadi abdi masyarakat ya. Jadi harapkan tentu integritas dalam hal ini. Bung Hatta ketika sebagai pejabat negara juga tidak memikirkan kepentingan saya apa, saya harus duluan, saya harus dapat ini, dapat itu gitu ya. Kita lihat para politisi sekarang
banyak yang kalau dia jadi anggota DPR, dia jadi apa, itu dia mau sesuatu yang dia ambil untuk kepentingan sendiri, banyak yang begitu. Tapi Bung Hatta enggak, jadi abdi masyarakat, jadi mendedikasikan kemampuannya, hatinya, pikirannya, sama intelektualitasnya untuk kemajuan negara dan bangsa. Nah, waktu sudah meninggal, bahasanya singkat saja bilangnya, Halida sekarang sudah besar ya. Gitu. Jadi itu bahasa kami dalam keluarga, sudah besar. Dan itu artinya apa? Jadi harus ada kemandirian, harus ada tanggung jawab, harus bisa membangun tanggung jawab, harus membangun suatu kemandirian, dan juga harus ada bisa menganalisa masyarakat ya. Jadi kita juga harus bisa menata diri. Kalau kita taat azas, maka lebih mudah hidup kita. Dan juga bagaimana kita merespons kepada kehidupan masyarakat. Jadi kalau sudah besar itu dianggap bahwa mampu, gitu. Mampu untuk menyikapi hidup ini. Itu yang jawaban untuk pertanyaan kedua. Yang ketiga, pertanyaannya Yang ketiga tadi apa? Masnya? Oh ya, iya beban juga sih. Kalau misalnya gini, Bung Hatta itu pionir dalam segala hal. Jadi memang saking cintanya sama Indonesia dan terobsesikan Indonesia harus menjadi negeri. Banyak itu dalam UUD 45 preambul maupun pasal-pasal itu ide Bung Hatta banyak masuk di situ. Jadi pada hari-hari tahun-tahun terakhir Bung Hatta itu kalau diskusi ya, saya pernah disuruh menyambung atau membacakan pidato ayah, karena ayah tuh waktu itu sudah nggak bisa halaman sekian. Ayah kan selalu nulis pidatonya sendiri, jadi nggak bisa tuh sampai dari awal dan terakhir membacakan pidatonya di hari peringatan Hari Pancasila ya, 1 Juni. Lalu saya disuruh nyambung. Di situ ketika diskusi, jadi Bung Hatta itu menekankan bahwa kita harus tahu kejujuran. Harus jujur sama sejarah, jujur. Jadi fakta itu kita harus jujur pada fakta, dan pembelajarannya itu. Dan orang kemudian menganggap karena Bung Hatta itu pionir, jadi kalau dipikir ya 17 Agustus, kemudian Bung Hatta tahun September itu sudah mendirikan PMI ya, supaya mendekatkan Indonesia ke dunia internasional, karena secara de facto Indonesia sudah merdeka, tapi secara legal dunia dengan perjanjian internasional pengakuan dunia kan belum. Jadi itu yang diperjuangkan. Makanya kita mengalami periode revolusi fisik 45-49, di mana kan Belanda datang lagi lalu kepingin menjajah kembali. Nah itu rumit, tapi di situ ayo pikirannya strategis. Ayo dekatkan Indonesia ke dunia internasional di samping rasa kemanusiaannya, mendirikan PMI 17 Agustus 1945. Lalu 16 Oktober bahwa supaya Indonesia nggak terus-terusan dijadikan dianggap negara fasis boneka Jepang, dianggap kemerdekaan Indonesia dapatnya dari Jepang, maka Bung Hatta memutuskan bahwa kita selalu berkomunikasi dalam bangsa kita selalu rembukan bersama. Maka dirikanlah Badan Komite Nasional Indonesia Pusat, di mana mewakili daerah-daerah. Nah itu jadi ini ada beberapa contoh untuk menunjukkan bahwa pikiran strategisnya jalan. Jadi pionir di sini, pionir di situ. Tahun 25 Agustus 1950 mendirikan perumahan rakyat. Bicara tentang perumahan rakyat. Rakyat akan merasa aman kalau punya rumah. Nah, jadi menjadi bapak perumahan rakyat. Dan tentu yang kita tahu bapak koperasi ya, dari waktu mahasiswa di Belanda sudah melihat ekonomi rakyat itu penting. Rakyat dibangun jadi perkumpulan manusia yang mau berorganisasi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Dan itu kalau ada nilai tambah yang bergulir dan besar, maka rakyat kuat, daya beli kuat, Indonesia kuat, bangsa jadi kuat. Nah, pada saat ini
tiba-tiba banyak yang bertanya segala macam hal ihwal tentang koperasi misalnya pada saya. Soalnya saya nggak menguasai ilmu ayah saya begitu banyak gitu. Jadi tapi secara esensi etika beliau, karakter beliau, cara hidup beliau dan kejujuran beliau, dan tidak minta untuk dirinya harus yang dipuja-puja dan dimaju-majukan, tidak, tapi pekerjaannya selesai dengan baik. Jadi ternyata legasinya ada. Pekerjaan ini masih menjadi pekerjaan rumah kita. Sudah ditanamkan, sudah dicanangkan bagaimana kalau keberhasilan itu. Sekarang manusia Indonesia tidak ngerti koperasi itu apa karena nggak pernah mempelajari konsepnya. Tapi sebetulnya itu sudah disediakan. Sekarang saya harus berjuang untuk itu. Semua nanya ke saya, nah di situ saya merasa berat memang. Jadi ayah itu pionir dalam banyak hal dan juga dalam dunia internasional, politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak ke sana, kita tidak ke sini, kita lurus. Nah waktu G30 SPKI, Bung Hatta juga mengatakan Pancasila jalan lurus. Kita tidak ke barat, kita tidak ke komunis, kita mempunyai jiwa, raga, dan ketentuan jati diri kita sebagai bangsa yang mengayomi semua. Tetapi yang mengganggu negara dan melakukan pertumpahan darah di negeri ini tentu itu bukan sikap yang harus dikembangkan. Jadi saya senang di satu pihak karena saya hidup di dalam keluarga yang ayah itu kalau saya cari salahnya susah ya. Jadi he walk the talk, dia apa yang dia ucap dia jalankan gitu. Jadi nggak ngomongin itu lain enggak gitu. Jadi memberikan oh ya juga kalau catat keuangan juga rapi begitu ya. Uangnya berapa kita bisa diskusi di rumah. Kita adanya ini uangnya, maka kita bisanya ini. Jadi satu kali kita pergi wisata bersama, Hamidah senang ayah. Nanti ayah kumpulin uang lagi, mudah-mudahan kita bisa kesini lagi. Jadi itu ya, orang tua yang baik gitu. Jadi logikanya jalan, uangnya segini, nggak mungkin kita vakansi lagi atau liburan lagi. Tapi kalau kita menabung akan bisa. Nah, salah satu juga Bung Hatta itu sebetulnya orang pejabat negara yang mengusulkan atau yang mendorong masyarakat harus menabung, jadi tidak konsumtif. Jadi satu pihak saya bangga bahagia mendapatkan contoh-contoh langsung, di lain pihak tantangan juga kalau saya tidak bisa berbicara mewakili dari pikiran-pikiran Bung Hatta secara sempurna gitu. Terima kasih atas pertanyaan. Istimewa. Pertanyaan pertama mengenai kenapa pindah sekolah ya ke sekolah Katolik. Jadi masalah agama itu di masa ayah ibu bersama kami, ayah meninggal tahun 80, ibu tahun 1999 dan sampai dengan 2000-an gitu. Sebetulnya di Indonesia tuh aman-aman saja, baik-baik saja. Ya, jadi masalah agama itu masalah pribadi, ranah pribadi, dan kami dalam satu keluarga mempunyai integritas yang saling mengikat ya. Jadi kalau untuk pendidikan agama itu kan dari lahir, jadi nilai-nilai yang baik, yang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan ketika kan seperti saya waktu saya sekolah Katolik itu di rumah juga ada guru ngaji kok, kita juga ngaji. Dan Bung Hatta dari kecil juga di surau, kalau selesai sekolahnya ada SD Eropa Selangor School, kemudian SMP-nya di Padang Pulau, sekolah Belanda juga, kemudian SMA-nya Prince Henry School, SMA, itu yang sekarang menjadi sekolahnya, gedung sekolahnya jadi sekolah Budi Utomo di Batavia. Jadi nggak ada masalah, jadi teman-teman juga agama apa saja. Salah satu sahabat Bung Hatta juga orang Bali ya, anaknya Raja Gianyar ya, Minister Anak Agung Gede Agung, yang sekarang namanya diabadikan jalan di Mega Kuningan itu kan ada ide Anak Agung Gede Agung. Jadi tidak ada masalah karena kita juga melihat ayah ibu juga melakukan menjalankan praktek beragama di rumah, agama Islam. Jadi
sembahyang, puasa, zakat dan rutin, jadi nggak, kita juga diajarkan begitu oleh orang tua. Jadi nggak masalah. Sekarang aja masyarakat tuh kurang baca, kurang bergaul sesama antar gitu ya. Jadi mungkin bergaulnya sama komputer di rumah saja, jadi tidak didiskusikan secara beraneka. Jadi juga banyak deviasi. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk akses, jadi Bung Hatta gimana pada saat di Bukit Tinggi ke Padang kan dapat akses sekolah orang-orang Eropa. Ya, Bung Hatta itu dari keluarga berada, lahirnya itu sudah di rumah yang besar. Kakeknya itu punya perusahaan ekspedisi zaman waktu itu untuk pengiriman barang dari satu tempat ke lain tempat itu dengan kereta dan kuda. Jadi kakeknya mempunyai bisnis itu. Jadi di kota Bukit Tinggi orang penting kakeknya itu. Jadi bisnis dan penuh rasa empati dan persaudaraan dengan para pegawainya yang kusir kuda, kereta kuda, terus pegawai yang membersihkan kandang kuda, semua itu rumahnya besar sekali, sawahnya besar. Dan sistem Minangkabau itu kan anak perempuan tinggal di rumah orang tuanya. Jadi Bung Hatta masih kecil itu tinggal sama ibunya, kakek neneknya, karena Bung Hatta umur 8 bulan atau 9 bulan ayahandanya yang dari Batu Hampar 20 kilo dari Bukit Tinggi itu meninggal dunia. Jadi dia anak yatim. Jadi memang dari dulu dihormati sih pemerintah setempat di Sumatera Barat tuh memang menghormati keluarganya. Kakeknya Bung Hatta tuh dihormati. Apalagi neneknya juga berani orangnya gitu kan, bisa bahasa Belanda yang lancar gitu. Jadi pendidikan yang diperoleh itu juga dipakai untuk berkomunikasi secara sejajar dengan bangsa Belanda walaupun keadaannya berbeda. Jadi berani bersuara gitu. Jadi itu mungkin itu juga Bung Hatta juga percaya diri sendiri, olah diri sendiri, jangan minder wadah atau jangan merasa rendah diri. Pasti bisa. Ada energi dari dalam yang bisa. Jadi dia bisa sekolah seperti anak-anak Eropa di Padang itu salah satunya karena akses itu ya. Ya karena memang ekonominya kuat dari lahir. Tapi ketika menjadi mahasiswa itu dapat bantuan dan juga tidak dari kakeknya aja, tapi ada keluarga besar Minangnya yang juga memang punya toko percetakan gitu, bantu juga. Jadi sekolah ke negeri Belanda. Cuman waktu itu dikirim untuk tidak berarti untuk selama-lamanya dibiayai terus. Ada masa Bung Hatta harus mencari beasiswa. Dan di negeri Belanda itu negeri merdeka, jadi setiap orang dihargai haknya. Beda dengan di kolonial Hindia Belanda di Indonesia itu. Jadi ketika ia sebagai seorang mahasiswa, dia mempunyai hak untuk mencari beasiswa. Tidak peduli apa dia bukan orang Belanda kulit putih, dapat. Dan kemudian dibayarkan kembali. Sistem itu sampai sekarang masih ada. Jadi orang mau belajar, dia pinjam uang, nanti dia udah kerja, udah apa, uangnya nanti dibayarkan kembali bertahap. Tanya terakhir tadi manajemen waktu Bung Hatta antara urusan negara dengan urusan keluarga, apa yang Ibu rasakan pada saat kecil? Jadi waktu saya lahir tahun 1956 Januari, pada tanggal 1 Desember 1956 Bung Hatta itu meletakkan jabatan dari jabatan wakil presiden, mengundurkan diri karena setelah pemilu 1955 ada ketetapan baru di mana fungsi wakil presiden tidak sentral lagi. Fungsi presiden pun tidak sentral, hanya sebagai simbol saja. Tapi yang mengatur kebijakan atau apa itu adalah kabinet. Jadinya itu era kabinet parlementer zaman pemerintahan partai-partai. Di situ ia merasa bahwa segala macam sumbangsi yang ingin diberikannya tidak ada jalurnya lagi. Jadi semacam konsultan, ini harus begini, ini harus begini, tapi menterinya, kabinetnya juga nggak ngejalanin. Jadi akhirnya Bung Hatta merasa lebih baik sebagai warga negara biasa yang konstruktif.
Sebagai akibat dari itu, maka ketika saya masih kecil, saya mempunyai banyak waktu, keluarga punya banyak waktu dengan Bung Hatta yang berkantor di rumah. Jadi jadwalnya tetap ada terima tamu, ada harus pergi kemana, harus bikin pidato, tapi di situ jadi justru ada waktu, justru ada bisa berdiskusi dengan ayah mengenai isu-isu kebangsaan. Kita mulai dengan hal yang kecil-kecil, misalnya tentang misalnya pergi ke daerah, bagaimana kita bisa menghargai kebudayaan, menghargai kehidupan, juga tahu misalnya koperasi seperti apa, kita pergi ke pabrik minyak kelapa, terus melihat bagaimana kehidupan masyarakat akar rumput gitu. Jadi malah senang, jadi selalu ada waktu buat kami. Baik, tuntaslah sudah tanya jawab itu, maka kalau boleh